Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Hari ini menjelang Inter lawan Roma, gue mau ngajak ngobrol teman-teman dari Romanisti, yaitu Roma Club Indonesia Chapter Jakarta. Sebelumnya gue hubungin dulu IG Roma Club Indonesia yang pusat, terus dibilang langsung hubungin yang Jakarta aja. Akhirnya ketemu Mas Wei. Oke deh, langsung aja kita ngobrol-ngobrol tentang Inter, Roma, dan Serie A. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam, Bro Wei ya panggilannya ya. Oke, betul. Bro, Why? Yap. terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Gua pernah ngobrol dengan beberapa Romanisti sama Tio Nugroho pernah, kemudian sama RCI Depok kayaknya gua waktu itu. Musim lalu ya. gue sama RCI Depok. Lo dari RCI pusat ya, Bro? Yo, Jakarta dong. Oh, Jakarta. Kapitalnya dong. Pusat itu atasnya berarti ya? Maksudnya gimana sih? Jakarta. Enggak. Jadi Jakarta. RCI itu kan emang per chapter ya, ada per wilayah ya. Jakarta, Depok, dan ya sampai Indonesia juga ada ya. Ini kita di Jakartanya. Dan kalau untuk yang RCI pusatnya juga dia stay-nya di Jakarta juga. Karena gue tadinya ngechat di kolom komen yang ini kayaknya yang pusat, terus dibilang hubungin yang Jakarta aja, dibilangnya gitu. Jadinya gua ngehubungin lo. Thank you banget lo bersedia untuk ngobrol. Sebelum kita bahas Roma dan Inter, RCI ya, Roma Club Indonesia ya. Ya. Lagi ada kegiatan apa nih? Pandemi masih ada kegiatan nggak sih? Atau karena menjelang pandemi udah agak aman nih tahun-tahun ini nih? Wah, kita beruntungnya masih jalan sih. Kita masih jalan. Kayak fun football, fun futsal, mini soccer, donor darah. Wow, luar biasa dong. Iya, masih jalan. Tetapi yang berkurang itu untuk nobar ya, karena kan ya prokes lah ya. Jadi berbagai venue tempat kan susah dapat izinnya kan untuk keramaian kan. Tapi untuk besok, untuk melawan Inter, kemungkinan kita nobar. Oh gitu. Iya, bersama ICI Jakarta. Kita featuring ICI Jakarta. Oke. Karena ada peluang masuk Liga Champion dan peluang juara Conference League. Jadi antusiasme Romanisti lagi hot-hotnya nih ya musim ini ya? Iya, lagi membumbung tinggi musim ini. Tetapi terlepas dari semua itu, setiap tahun juga antusias kita tinggi. Mungkin jarang terekspos aja, terpublish. Karena kan ya you know lah, Roma cuman sedikit lah fansnya di Indonesia ya, nggak sebanyak Inter, Milan atau fans dari Spanyol ataupun di Inggris. Tapi ya kita solid, kita solid, dan kita berkegiatan terus, kita ada event terus tiap minggunya. Apalagi ada kegiatan apa lagi yang dalam waktu dekat? Kalau yang dalam waktu dekat itu yang besok sih nobar ya. Di mana, Bro? Di daerah Jakarta Pusat. Di Hotel Orchard. Di Hotel Orchard? Yes. Apa di kafenya atau apa kok bisa sampai di hotel? Jadi kayak di ballroom-nya gitu loh, Bro. Di ballroom-nya gitu. Enggak lagi ada acara spesial apa sampai segitunya? Oh enggak, kita udah beberapa kali di sana acara nobar. Oh gitu. Iya. Gokil dong. Ya nggak gokil juga sih. Biasa aja ya? Gua aja yang lebay ya? Biasa aja. Karena itu sebaik-baik nonton Roma itu adalah nobar, kalau tahu. Betul. Dan gue sebagai Interisti, klub yang saat ini lagi cukup dekat dengan perasaan gue Roma karena faktor Mourinho-nya. Oke. Jadi gue cukup ngebelain lah. Maksudnya nonton kalau ada Roma kecuali lawan Inter, gue pasti belainnya Roma. Wajar, Bro. Mourinho pernah bikin sejarah sama lo. Iya. Nah, menurut lo efek Mourinho seberapa kuat sih? Karena banyak banget yang bilang udah habis nih, Mourinho udah finish, udah nggak memberikan apa-apa lagi. Tapi menurut gue enggak. Bahkan Mourinho di Roma bisa main pakai 3 back itu keajaiban. Maksudnya dia tetap mengikuti perkembangan zaman. Kalau lo gimana mandang Mourinho di Roma? Oke. Untuk Mourinho sebelum kita bicara efeknya ya. Awalnya tuh banyak stigma sama asumsi orang tuh, ini Mourinho kayaknya sudah habis nih. Terbukti di Spurs dia gagal kan.
Tapi masuk final. tapi masuk final. Hmm. Tapi kan intinya gagal Hmm. tanpa trofi, ya kan? Hmm. Terus sebelumnya di MU, ya walaupun dia menghasilkan Europa League, tapi kan seenggaknya dapat trofi. Cuman kan dari 2 tim itu Mourinho nggak diberi kebebasan, bro. Nggak diberi kebebasan. Ya, Hmm. di Spurs dia selalu bertolak belakang sama Daniel Levy, pemilik Spurs, Hmm. dalam hal segi transfer dan pemain. Hmm. Di Manchester juga sama, dia seperti itu. Hmm. Nah, di Roma, sepertinya Mourinho mau bikin proyek baru, proyek yang baru dia tangani nih, sama presiden baru yang baru Roma. Mungkin dia tertariknya di situ, bro. Jadi dia diberi kebebasan, bro. Karena memang di tahun ini emang Mourinho tuh kayaknya ya itu dikontrak Roma untuk membangun. Yang kita tahu kan Mourinho kan dia pengennya instan, beli pemain jadi biar dia menghasilkan trofi. Tapi musim ini dia kayaknya lebih tertarik sama bikin fondasi gitu, develop tim gitu sepertinya. Okay. Dan di awal dia datang yang uniknya nih, bro, itu dia minta sama presiden itu di infrastruktur lapangannya diperbaiki di Trigoria tuh, kayak latihan Roma diperbaiki. Terus yang kedua, dia minta ada videotron di lapangan latihan Roma. Untuk dari dua situ aja, gue pribadi ya. Untuk apa sih videotron? Untuk apa? Nah itu dia. Logika lo gimana? Untuk iklan atau apa gitu kan nggak jelas. Iya logika lo. Terus kemana? Ya kan? Kan maksudnya jadi ini Mourinho beneran apa enggak sih? Serius apa enggak sih? Apa cuma lu ngapain mikirin sisi itu sih gitu ya? Ya lu ngapain mikirin sampai sedetail itu ya kan? Videotron ada videotron juga di camp latihan ya kan? Dan mungkin ya lambat laun mungkin ya nih pendapat gua infrastruktur diperbaiki karena kan musim lalu kelemahan Roma ada di cedera pemain, bro. Musim lalu. Di pelatih sebelumnya Roma tuh badai cedera terus, bro. Makanya penampilannya nggak stabil. Ya walaupun di musim ini di awal musim kita sempat nggak stabil, tetapi di 12 pertandingan terakhir kita unbeaten loh. Betul. Nggak terkalahkan pertandingan terakhir loh. Ya mungkin itu efek dari kedatangan Mourinho. Terus juga yang paling besar itu adalah kepercayaan tifosi dan kecintaan tifosi ke Mourinho itu sekarang udah bersinergi lah kita. Oke. Terbukti dari tiket kalau Roma bertanding home itu selalu full house. Dan salah satu yang tertinggi juga di Serie A untuk pertandingan kandang. Ya itu karena hadirnya seorang Mourinho efeknya banyak banget betul. Dari supporter juga semakin antusias. Terlebih kita ada kans menjuarai Conference League ya kan? Ya. Apalagi juga yang gua rasa nih, ini Mourinho pengen bikin Roma juara. Karena apa? Kalau Roma bisa juara di Conference League, otomatis CV-nya dia jadi pelatih satu-satunya dong yang bisa juara di 3 kompetisi top Eropa. 3 kompetisi top Eropa. Pernah juara Champions, Europa League, Conference League. Iya, cuma dia. Jadi bahkan mungkin namanya jadi the special only one lah ya, bukan Iya. Special one mungkin. Itu juga sebetulnya yang mau gue tanyakan sih, bahwa menurut lo ini karena setelah lawan Inter, lo lawan Leicester nih ya? Iya, kita away ke King Power Stadium. Nah, itu fokusnya gimana nih? Karena gue juga walaupun di 2 pertemuan dengan Mourinho menang nih Inter nih, kita menang di Coppa dan menang di paruh pertama Serie A, menang lawan Roma, cuma agak takut juga karena Inter gak boleh kepleset lagi nih, mumpung lagi Capolista kan sekarang punya 1 tabungan pertandingan. Intinya sekarang nasib Inter Scudetto tuh di tangan sendiri, bukan di tangan Milan. Jadi agak khawatir juga nih. Roma nih, Mourinho lagi unbeaten, lagi bagus-bagusnya nih. Menurut lo fokusnya kemana nih Mourinho? Nyimpen pemain kah atau tetap total ngincar 4 besar? Tetap fokusnya ke Inter dulu. Wow. Setelah Inter baru Leicester. Kan ini bro punya jatah lagi. Jarak pertandingannya cuma 3 hari. Masa nggak nyimpen kondisi pemain? Kalau untuk dari rotasi itu sebenarnya dari 2 pertandingan terakhir kemarin ya. Dari 2 leg melawan Bodo sama kemarin terakhir lawan Napoli itu kita udah
merotasi, termasuk lawan Salernitana kita juga udah melakukan rotasi di gelandang. Hmm. Tapi kalau untuk di posisi depan nggak mungkin dirotasi, bro. Karena Abraham itu nggak ada aja. gantinya. Abraham nggak ada gantinya. Oke. Oke. Di formasi Roma apa sih? 3-5-2. Ya sama, nanti kita akan duel sama-sama dengan formasi 3-5-2 ala Inzaghi dan 3-5-2 ala Mourinho. Oke, kita bedah per ini ya, per lini ya. Oke, siap. Depan, siapa? Zaniolo nggak main kan? Absen akumulasi kan? Yes, Zaniolo juga kemarin pas lagi lawan Napoli juga kan dia agak Ini cedera juga, gangguan. sakit. Oke. Ya semoga lawan Leicester udah fit ya. Oke. Untuk lawan Inter sih Depan sepertinya yang Abraham akan dipasang sendiri, ditopang oleh dua playmaker, Pellegrini sama Mkhitaryan. Oh, berarti 3-4-2-1 ya? Yes. Abraham depannya? Belakangnya? Sorry, di belakangnya Pellegrini Mkhitaryan. Pellegrini Mkhitaryan. Yes. Oke. 4 gelandangnya. Ya lumayan fit lah, karena kan dia lawan Salernitana kan nggak main karena skorsing. Siapa yang nggak main? Pas lawan Salernitana, Pellegrini kan skorsing Oh. tuh ya. Jadi kan dia fit. Dan lagian lu cuman dan lagian lu jaraknya seminggu juga, bro. Inter baru 3 hari yang lalu lawan Milan, jadi lebih lelah juga. Ya toh juga kan Dzeko kan babak kedua, bro, mainnya, bro. Ya. Ada yang disimpan juga kan beberapa ya kan? Ya. Untuk lini depan Inter agak bisa rotasi. Yang tengah yang kebalikannya ya, kalau Roma depannya nggak bisa rotasi, Inter tengahnya yang nggak Ya kan kalau Inter trio lu udah trio mati, bro. Iya. Akan Barella, Brozovic mati antara kualitas mereka bagus atau cadangannya jauh jaraknya, jomplang. Kan masih ada Lord Gagliardini. Wah, itu mati itu. Oke, sekarang 4-nya siapa aja? Kiri siapa, bro? Udah pasti Zalewski sih, bro. Siapa? Zalewski, si anak muda. Gua nggak yang dipromosiin Mourinho musim ini. Oh, gitu. Usia berapa nih? Masih 19 tahun, bro. Muda banget, kayak Santon dulu zaman di Inter berarti. Terus? Iya, itu yang dipromosiin Mourinho itu. Terus apa lagi? 2 gelandang ini ya, jangkar. Ya, Pak, udah pasti milik Cristante sama Sergio Oliveira, bro. Cristante. Atau mungkin kalau Sergio Oliveira lagi kurang fit, mungkin bisa Vertot juga masuk dari awal. Jordan Vertot. Oke. Kanannya Karsdorp. Tetap Karsdorp, tak tergantikan itu, bro. Bagus itu. Terus 3 back-nya? Ya 3 back-nya yang udah pasti Smalling udah pasti, bro. Smalling itu tengahnya ya. Ya, Mancini. Yang di kanan Mancini sudah juga udah pasti. Kirinya? Dan yang di kirinya nih antara Ibanez sama Maras Kumbula. Di antara itu. Bagus ya. Terus kiper siapa sih kiper Roma sekarang? Ya tetap Rui Patricio lah, bro. Oh, Rui Patricio memang kompatriotnya Mourinho ya. Kompatriot Mourinho. Udah gitu kan juga musim ini dia udah 16 kali clean sheet, bro. Oh, gitu. Iya. Wah, gila ya, efek Mourinho gila juga ya. Terus pemain yang menurut lo akan masuk di babak kedua? 5 pemain? 5 pemain? Gue sih nggak bisa prediksi ya, karena kan kita nggak bisa ngelihat pertandingan babak pertama dulu ya kan. Tapi kan ada lah yang biasanya memang secara fisik nggak bisa main full, jadi ya itu udah pastilah tiap pertandingan ganti mulu gitu. Siapa menurut? Biasanya yang seringnya nih ya, seringnya sih yang masuk dari babak 2 tuh siapa lagi kalau bukan super sub? El Shaarawy berarti gantiin 2 di belakangnya Temi itu ya? Biasanya Zalewski yang diganti sih, bro. Kalau kita lagi ketinggalan biasanya wingback Zalewski diganti sama pemain wing forward. Tapi mainnya tetap pakai 3-4-2-1 atau berubah jadi 4 back atau gimana? Ya tetap skema 3. El Shaarawy bisa jadi wingback dia. Iya, di musim ini dia harus bisa menurunin egonya kalau mau mendapat jatah bermain walaupun cuma dari bench ya. Oke, Perisic-nya Roma ya. Ya, itulah. Terus siapa lagi? Biasanya kalau lagi tertinggal itu ya Felix Giant yang pemain muda juga, bro. Siapa tuh? Dia posisi apa dia? Striker depan. Lu ada juga ya antara Vertot sama Sergio Oliveira, tergantung siapa yang starting. Ya nanti yang satu lagi pasti masuk bakal di babak kedua. Vertot tuh gimana sih gaya permainannya? Soalnya ada isu-isu juga dia menjadi pemain yang diincar Inter untuk jadi backup-nya Brozovic. Vertot gaya permainannya DM kayak De Rossi atau kayak gimana dia?
dia ngotot bro, kayak nggak punya udel. Hmm. Ya tipikal gelandang Prancis gimana sih bro? Cuman dia punya kualitas di bola mati bro. Oh, ya 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 Di ya. umpan-umpan, di passing-passing dia punya kualitas di situ. Dia kan juga musim lalu kan top skor Roma juga, salah satu top skor Roma juga sama Hmm. Mkhitaryan. Hmm. Gelandang tersubur juga buat di Roma. Oh. Tapi dia Dan skillful, bisa gocek-gocek, dribble, passing gitu bagus. ya passing oke lah. Kalau untuk dribbling ya lumayan lah, nggak Hmm. buruk juga. Hmm. Tapi Tapi tipikal kalau untuk ngotot gitu ya. ya, ya gelandang Prancis gimana sih bro? Hmm. Gelandang Prancis. Oke oke. Ya modelnya kayak Rabiot gitu lah, kayak model Rabiot gitu lah. Oh ya, Rabiot kan badak-badak lincah gitu dia. Nah, ya gitulah. Cuman Si rajin golin. eh, terus kalau pemain Roma siapa Villar itu sebagus apa sih? Sekarang dipinjemin ya dia. Dipinjemin di Getafe dia sama Borja Mayoral. Bagus nggak? Kalau menurut gue bagus bro. Kenapa dipinjemin? Ya mungkin nggak sesuai sama skema Mourinho musim ini kali ya. Kalau dia dipakai di 3-4-2-1 dia ngisi posisinya siapa? Ya di gelandang, di Cristante atau di Verto biasanya. Tapi dia Terlalu memang sepertinya nggak cocok buat di skema 3 back bro. karena gaya permainannya bertahannya kurang ngotot, nyerangnya bukan yang tipikal di belakang striker gitu ya. Dia nanggung ya. Iya, Mhm. dia kalau bisa, dia kan emang jebolan Spanyol ya, Hmm. di Spanyol. Jadi ya gimana sih, secara teknik oke lah. Dia juga kalau pegang bola lengket. Cuman kan dia mungkin masih muda, jadi dia kurang berani nge-shoot dari luar ya. Ya lu tahu sendiri lah, kalau gelandang Spanyol gimana sih? Jarang banget ada yang berani nge-shoot dari luar. Tapi secara potensi bagus ya, karena dia juga salah satu pemain yang digadang-gadang diincar untuk jadi backup Brozovic gitu. Dia secara menurut lo dia dilepas karena memang nggak sesuai sama skema aja, bukan karena masalah teknik ya. Oh bukan bro, kalau soal teknik dia gue akuin bro. Nahan bolanya juga dia bagus, lengket, terus passingnya juga bagus. True pass-nya, key pass-nya juga bagus. Cuman ya nggak tahu ya seorang Mourinho kenapa bisa minjemin Gonzalo Villar, dan di Januari malah kita datangin Kapten Porto Sergio Oliveira. Sergio Oliveira itu ya nggak tahu, cuma Mourinho yang tahu bro. Oke. Nah, ini pertanyaan yang tadi gue mau gue tanyakan di awal. Seberapa bagus sih Mourinho, maksudnya berpengaruh di Roma kalau lo bandingin sama eranya Spalletti, Rudi Gracia, terus siapa lagi? Oliveira ya, siapa? Fonseca. Fonseca. Itu kan bagus juga, maksudnya ya berbahaya juga Roma. Bahkan Fonseca juga menurut gue waktu ditangani dia sempat menjadi Roma yang menakutkan juga kok. Kalau ini Mourinho perbedaannya apa dengan mereka? Oke. Perbedaannya ya mengangkat mental bro, mental bertanding. Ya. Percaya nggak percaya, di era Fonseca, di Francesco dan sebelum-sebelumnya, Roma itu jarang sekali mencetak gol di menit 90 plus. Dan kemarin berulang kali kayak gitu ya. Dan di musim ini kita tuh 8 kali bro. Wah gokil, emang Mourinho tuh top deh emang. Ibaratnya kan kalau di Inggris nih dulu kita kenal Fergie time. Fergie time itu kan 15 menit terakhir itu Fergie time ya kan. Kalau ini mungkin bisa dibilang Mourinho time nih, 90 plus nih pas sama Roma nih. Romanya Mourinho nih 90 plus nih. Karena kita 8 gol bro di menit 90 plus golin di musim ini. Itu kalau dari pemain, ada tuh pemain rivalnya Roma atau dari Lazio, Caicedo, namanya Zona Caicedo. Dia ngegolin di detik-detik terakhir. Iya, di Inter kan? Iya, sekarang di Inter. Dia Zona Caicedo juga di Inter, tapi zonanya zona bangku cadangan, gak mainin. Jadi gak sempet, zonanya zona di bangku cadangan aja, dia belum ngegolin. Kedalaman squad lu banyak bro, jadinya dia gak dapat tempat. Dia dibeli karena waktu itu pemain cadangannya lagi pada cedera. Ketika dibeli, dia cedera. Ketika dia sembuh, pemain lainnya udah pada sembuh. Makanya Zona Caicedo, zona cadangan aja, gue juga bingung kenapa dia bisa ada. Oke. Seberapa besar masuk zona Liga Champions dan teman-teman Romanisti di grup ada harapan pingin masuk 4 besar nggak sih? Apa terlalu jauh 5 poin jarak dengan 5 poin atau berapa ya? 5 poin dengan Juve? Wah, kalau menurut gue pribadi bro, susah. Roma 4 besar susah. Karena apa?
kita lihat di nomor 4 itu siapa bro? Panitia Liga. Gue masukin depan nih. Gue jadiin cuplikan panitia Liga. Biar lo siap-siap diserang sama Juventini. Iya bro, bener. Ya kita juga udah bukan apa ya, udah rahasia umum lah. Rahasia umum lah, panitia Liga. Jadi sekarang kemarin mereka draw melawan Bologna ya, kalau nggak salah Bologna, ya kan. Di saat yang sama Lazio draw dan Roma lawan Napoli draw. Tapi drawnya secara kualitas permainan Roma nggak kalah karena Roma dirugikan wasit bro. Kontroversi kemarin, Irati itu kemarin kontroversi. Dari mula percuma ada VAR kemarin yang Zaniolo dijatuhin meret, apa sama sekali. Lihat cuplikannya. Lihat kan, tackling Zanoli itu nggak red card. Itu tanda tanya, malah yang ada sekarang Mourinho mau diskorsing sama AIA, Federasi Wasit. Tipikal Mourinho itu dia emang suka kena skorsing nggak jelas gitu. Iya bro, itu merugikan banget bro. Ya itulah. Oke. Berarti 4 besar ya sudah lah ya, dilepas lah ya. Maksudnya nggak begitu ngotot. Berarti Conference League tetap jadi yang paling utamanya ya menurut lo dan teman-teman. Mourinho pun ngincer banget itu ya. Ya kalau menurut gue pribadi sih itu, karena ya kita manusia bro, nggak mungkin lah Mourinho ibaratnya lu ada peluang nih jadi pelatih satu-satunya yang bisa juara di 3 kompetisi Eropa berbeda, masa lu sia-siain? Udah tinggal 1 langkah lagi. Ibaratnya kan gitu bro. Ya, dan musim depan nggak mungkin dia pindah nyari klub yang main di Conference League lah supaya gua bisa juara Conference League, kan agak sulit kan, maksudnya nggak mungkin dia pindah ke klub yang masuk Conference League. Iya, itu dia bro. Makanya kan ya nggak mungkin lah, kita manusiawi banget lah. Pasti Mourinho dalam benak hati kecil pun ada pikiran ke sana. Oke, kalau juara Conference League, lo tahu nggak itu masuk Liga Champion apa gimana? Enggak bro, Europa League bro. Europa League, bukan Liga Champion. Iya kan dia step by step bro. Iya, gue yang pikir juara Europa League otomatis masuk dapat satu slot otomatis champion. Tapi kalau yang Conference League 1 slot di Europa League. Gue pikir Conference League masuk Liga Champion tapi dari kualifikasi. Ternyata enggak ya. Sayang banget. Maksudnya jadi 5 klub di Serie A kan lumayan banget. Pengen juga gue ya. Maksudnya 5 klub Serie A di Liga Champion. Ya kalian harusnya makasih lah bro sama kita, sama Roma bro. Karena kan secara nggak langsung Roma. Oke, koefisien poinnya untuk Eropa di Italia tetap 4 bro. Betul. Gue juga di YouTube berapa kali gue ngomong gue dukung wakil Serie A. Kalau Roma gue dukung sampai juara. Kalau ya Milan sampai semifinal kalah lah. Ya karena ya kita harus diakuin ya. Roma kan dari 5 tahun terakhir ini kan di kompetisi Eropa kan semifinalis bro. Oke. Ya, 2018 UCL. Itu pun gagal masuk final karena wasit lagi. Arnold itu nggak digubris. Yang di leg 2 ya. Kan leg pertama kita kalah 5-2. Di Olimpico kita balas 4-2. Itu kalau dapat penalti mungkin extra time bro. Oke. Gue nggak begitu. Oke, 19 kita Europa League. Dan ini Conference League. Semoga ya secara nggak langsung ya kita peringkat 11 bro di Eropa berdasarkan poin. Tapi seberapa yakin lo Conference League bro? Ini apa sih, semifinal atau apa sih di Conference League? Semifinal. Lo lawan Leicester, sisi sebelah sananya siapa lawan siapa? Marseille lawan Feyenoord. Wow, lebih berat Leicester ini kayaknya ya. Ya tapi ya kita sih emang ada kesulitan ya kalau lawan tim Inggris. Tapi Mourinho apal. Ya karena uniknya bro, 2018 kita tersingkir sama tim Inggris, 2019 juga sama tim Inggris kita gugur ya. Masa kejadian ini lagi? Enggak, ini Mourinho udah juara back to back di sana dia. Hafal Mourinho. Dia masa iya dejavu lagi kan bro? Soalnya Leicester juga kita nggak bisa ngeremehin bro. Kualitas pelatihnya bagus, Brendan Rodgers. Betul banget. Tapi lo sendiri seberapa yakin? Gue sih yakin Roma masuk final. Oke. Terus Inter Roma menurut lo berapa? Terakhir. 2-1 untuk Roma bro, sorry ya. Oke, 2-1 untuk Roma. Kita ketemu lagi ya bro, ntar kalau Roma
masuk final Europa League kita ngobrol-ngobrol lagi. Europa League, Conference League kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bro. Siap. Lu tau nggak kenapa gue bisa nyebut kayak gitu? Kenapa? Ya karena Roma main di San Siro terakhir kalah itu ya 2017, bro. San Siro nggak begitu menakutkan, apalagi zamannya Totti ya. Ya, pokoknya kita terakhir kalah tuh di San Siro tuh 2017. Selebihnya draw. Oke. Dan kita baru kalah sama Inter juga baru di musim ini, bro. Simone Inzaghi ya. Ya, baru ini dari tahun 2016 sampai 17 kita belum kalah, bro. Draw semua, bro. Oke. Percaya nggak lu? Draw Oke. terus. Baru kalah yang kemarin. Siap. Ini menarik sih. Memang gue juga menantikan nih dan cukup deg-degan juga karena gue berharap Inter nggak kepleset lawan Roma. Oke deh, terima kasih banyak, Bro. Ada lagi nggak kegiatan dari Roma Club Indonesia chapter Jakarta yang mau lo ceritain? Semoga ada teman-teman lain yang nonton dan mau ikutan. Oke, bagi yang mau ikutan gabung sama kita di Fans Club Roma Club Indonesia itu ini aja, bro, datang ke pantengin aja FP-nya di Facebook itu @RomaClubJakarta dan di Instagram @RCI_Jakarta. Oke, Di situ semua kegiatan kita, event kita itu kita share di situ semuanya. Siap. Ada kontak personnya juga, jadi silahkan hubungi aja di situ. Mampir-mampir aja. Betul. Sempet aja. Dan kontak personnya cepet banget tanggapnya karena gue mengalami langsung. Oke. Gue chat langsung dibalas, semuanya gampang. Itu penting banget, Bro, karena gue ngajak ngobrol teman-teman tifosi nggak sekali 2 kali dan nggak semuanya responsif sih. Gue akuin lo salah satu yang cepet banget bahkan. Oke, thank you, bro. Oke, thank you banget ya, Bro ya. Oke, siap. Thank you banget. Maaf omongannya banyak yang gue potong-potong, ngincar 15 sampai 20 menit soalnya. Santai. Thank you, Bro. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, Bro ya. Bye-bye. Thank you. Bye. Ya, thank you. Terima kasih banyak Mas W atas kesempatannya. Semoga Roma bisa juara Conference League, tapi untuk Inter Roma besok nggak setuju lah. Gue yakin Inter menang. Kalau teman-teman sendiri gimana? Yakin nggak Inter menang berapa? Efek Mourinho nih agak mengerikan, mereka tak terkalahkan dan tadi dibilang Rui Patricio clean sheet ya. Kalau teman-teman optimis bisa ngalahin Mourinho nggak apa-apa. Semoga Mourinho kalah lah. Kita sambut Mourinho di San Siro dengan kekalahan. Tapi nanti ketika Conference League kita dukung mereka. Teman-teman silahkan komentarnya tentang Inter, tentang Roma, tentang Mourinho atau ada saran tifosi atau fanbase lain yang bisa gue ajak ngobrol. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye. Thank you.